selamat malam teman-teman, ibu-ibu dan bapak yang menonton. Nah, selamat malam juga untuk Bu Magda, narasumber kita seperti biasa ya. Nah, langsung aja ya Bu Magda, ini ada topik nih yang mungkin sangat menarik juga, yang Jojo juga mengalami, yang Jojo juga sangat ingin mendapat masukan, kan Jojo juga murid di sini ya. Topiknya itu strategi nih Bu Magda, strategi untuk bagaimana supaya anak itu bisa enjoy, bisa senang untuk belajar tanpa saya kayak terpaksa gitu Bu Magda. Nah itu menurut Bu Magda gimana ya? Lebih tepatnya juga bisa dibilang anak sekarang Bu Magda, kan sekarang udah Gen Alpha nih Bu Magda. Iya betul. Udah sampai Gen Alpha, Jojo ini Gen Z, ada Gen milenial juga. Kok Jojo dapat dari koko yang Gen milenial, ada koko sepupu itu, mereka bilang kalau misalnya dulu saat mereka masih masa sekolah, masa SMP, masa SMA itu mereka harus ini Bu, guru les. Iya. Kayak ada guru les matematika, guru les Inggris, piano dan lain-lain, dan itu bisa membuat ini nggak sih Magda, kayak anak-anak itu didorong, dipush terus untuk harus belajar, harus pinter, dipaksa sekali. Dan sekarang apalagi di zaman sekarang ini udah Gen Z, Gen Alpha nya tambah banyak Bu Magda. Kok kita lihat itu di HP aja biasa ada kelas matematika, kelas yang bisnis, kelas apa itu. Bu Magda gimana ya? Oke, ya Jonathan, pertanyaannya menarik ya, tentang bagaimana anak itu senang belajar. Ya. Kalau kita bicara tentang senang, anak itu senang bermain ya. Benar banget. Gak usah disuruh, dia senang bermain. Jadi begini, pertama kita akan bicara apa manfaatnya kalau anak itu senang belajar. Jadi ketika anak belajar di sekolah, ini konteksnya ya. Ketika anak belajar di sekolah, khususnya di Pelangi Kristus ya. Ketika anak itu bisa senang belajar, maka proses belajarnya itu bisa berdampak untuk semua aspek. Bukan saja aspek intelektual, tapi juga emosinya, terutama spiritualnya, itu akan bertumbuh karena senang. Jadi sama seperti begini, kalau kita tuh senang menikmati makanan, ya, kalau hati kita senang dalam menikmati pertemanan, emosi kita senang, maka semuanya itu akan berfungsi dengan baik. Jadi sebetulnya senang belajar itu harus dibangun menjadi sebuah gaya hidup sebetulnya. Bukan tujuannya supaya anak tuh di sekolah bisa cepat pintar, menyelesaikan pelajaran dengan baik. Kemudian bayangannya orang tua gini, kalau dia senang belajar, berprestasi, maka dia akan cerdas, lalu dia akan lulus, dia akan sukses. Bukan, tujuannya bukan begitu. Sebenarnya tujuan dari belajar adalah untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita dengan efektif, dengan baik. Karena ketika seorang anak itu senang belajar, dia itu bisa memilah, ini hal yang membangun saya, ini hal yang tidak membangun. Sebab ketika dia senang, dia akan muncul sebuah filter di dalam dirinya. Karena ketika Tuhan merancang setiap anak, itu sudah dirancang untuk sebuah tujuan. Sehingga Tuhan memberikan pada setiap anak namanya passion. Passion itu adalah sebuah hasrat hati yang menyenangi sesuatu, yang nanti kalau itu dikembangkan, tujuannya melengkapi dia untuk menjalankan profesi yang akan menjadi panggilan hidupnya kelak. Nah, itu yang harus dibangun dari kecil. Berdasarkan apa yang dia suka, dia senang, yang bisa mendatangkan manfaat. Karena itu, senang belajar itu tidak boleh diinstruksikan, tapi diinspirasi, diberi dorongan-dorongan, supaya anak itu merasa kalau saya senang belajar, saya ini yang dapat berkat. Karena kalau saya senang belajar, apa yang saya punya passion saya dapatkan, saya gembira, saya mendapatkan hasil. Jadi
sangat penting untuk mengetahui bahwa dengan belajar yang diuntungkan bukan mama papa. Aku belajar demi papa atau demi guru atau demi tidak dihukum. Itu sesuatu yang salah konsep. Walaupun cukup banyak ya, saya mendengarkan kisah-kisah seorang anak waktu dia sudah dewasa, dia cerita kalau orang tuanya menuntut dia kalau 90 kurang harus 100 ya. Kalau belum 100 orang tuanya tidak puas, sehingga dia belajar sebetulnya tidak dihayati sebagai sesuatu yang akan menumbuhkan keinginan saya mau hidup mencapai apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup saya. Jadi penempatan senang belajar itu harus di dalam konteks ini. Itu yang pertama, baru bisa berguna ya. Jadi senang belajar. Nah, senang belajar itu meliputi semua hal yang diberikan sebagai kesempatan kepada dia mulai dari kecil. Jadi supaya senang belajar itu seorang anak harus diberi kesempatan untuk memutuskan. Saya mau ini, saya mau itu, lalu diberi pengertian. Kalau kamu melakukan ini, gunanya ini. Meskipun dengan bahasa yang sangat sederhana karena masih kecil ya. Jadi diberi insight bagi anak, diberitahu, Jo, kalau kamu bermain itu bagus ya, karena kamu akan menemukan apa yang menjadi hal yang bisa mengembirakan dirimu. Tapi membaca buku itu juga bagus ya. Mama lihat, misalnya ini kalau di rumah, Mama lihat kamu itu sepertinya bagus loh di matematika. Coba kamu kembangkan. Jadi diberi sesuatu arahan yang membangun motivasi. Sehingga anak itu ingin melakukan berdasarkan keputusan sendiri, bukan sebuah instruksi. Jadi itu yang pertama dan yang paling penting. Nah, saya ingin menyinggung begini, bahwa sebenarnya kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu kan memilih datang ke dalam dunia ini kan sebagai guru, ya kan? Karena guru itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam hal memberikan arah, mendidik, memuridkan. Nah, ini kita belajar. Jadi bagaimana caranya supaya murid-murid itu senang belajar apa yang Tuhan Yesus rindu mereka belajar. Tuhan Yesus kan tidak dengan cara memaksa. Apa yang dilakukan coba? Waktu Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang Jojo temukan. Aku lihat itu Tuhan Yesus lebih mengajak ya, kayak mengingatkan, betul, invite gitu. Iya, dan ada kedekatan, membangun relasi. Ini nanti akan menjadi strategi yang pertama. Ketika mau menolong anak atau murid-murid di sekolah, ya termasuk Jojo ya, supaya kamu tuh senang belajar, itu melalui sebuah relasi yang dekat dengan siapapun yang menolong kamu untuk senang belajar. Guru, papa mama, bahkan teman-teman. Ketika relasinya baik, kamu merasa senang, maka kamu akan tertarik untuk belajar sesuai dengan apa yang diberikan kesempatan. Jadi kalau di sekolah, guru memberikan kesempatan murid belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita ini orang Indonesia loh, Jo. Jadi kita perlu belajar supaya kita bisa berkata-kata yang sopan, yang baik. Karena itu yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai orang Indonesia. Nah, kalau relasinya Jojo sama Bu Guru dekat, kamu senang enggak melakukannya? Pasti senang. Nah, jadi strategi pertama untuk menolong anak senang belajar adalah siapapun yang akan menginspirasi atau memotivasi anak untuk senang belajar harus punya relasi yang dekat dengan murid-murid. Nah, ini adalah teladan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ya kalau kita lihat ya selama 24 jam memang pada masa itu ya guru sama murid itu tidak belajar di kelas. Kalau sekarang kita kan di kelas ya. Sepertinya kalau belajar harus di sekolah, harus di kelas. Namun sebenarnya yang sekarang sedang diterapkan yang namanya kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan untuk anak-anak tuh belajar dengan nyaman, betul ya? Dengan senang, dengan inisiatif, dengan hati yang gembira, tidak ketakutan, karena relasi dengan guru baik. Jadi
Nomor satu yang paling penting, anak mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga memaknai setiap proses dalam hidupnya, untuk Tuhan saya mau melakukan. Termasuk saya mau belajar. Itu number one. Nah sekarang saya mau tanya, sebelum kita lanjut yang nomor 2. Jojo selama selama sekolah di Pelangi Kristus, apa yang membuat kamu senang belajar? Mungkin yang buat aku senang ya Bu, itu pertama teman. Kenapa teman? Aku ngerasain walaupun di sini temennya nggak banyak ya, kita bisa deket. Nah, nggak kayak aku bisa lihat dari saya teman gereja, dia sekolah di tempat yang muridnya banyak. Cuman sama aja Bu, ada dia kumpulnya tuh ya sama saya teman 5, 4, dan itu gengsi, bisa jadi gengsi di sana yang kok aku lihat. Kalau di sini Jojo sangat bersyukur bisa punya temen dari misalnya adik kelas. Jojo juga suka bermain dengan kakak kelas dan kelasnya Jojo dan bisa deket Bu. Itu yang Jojo sangat bersyukur. Jadi kamu ingin mengatakan ketika punya relasi yang erat dengan Tuhan, lalu relasi yang baik dengan teman-teman, itu membuat kamu senang belajar. Kira-kira nih kalau kamu jelaskan, kenapa perasaan nyaman punya teman itu membuat kamu senang belajar? Bisa gini Bu, ada Jojo bisa misalnya hari ini ada tugas BI nih Bu, ada bingung banget. Beberapa kali ada tugas yang Jojo sempat bingung sampai ini tak tinggal aja lah tugasnya. Tapi ingat kan tujuanku di sekolah, Pak Mama juga sudah menyekolahkan saya harus maksimal. Tapi bukan berarti tuntutan dari orang tua itu memaksa untuk gak nyaman. Iya betul. Tapi aku pengen untuk orang bisa, paling nggak orang tua aku puas, orang tua aku bisa seneng lah kalau Jojo maksimal belajar. Jadi dengan teman-teman bisa saling sharing nih Bu, tugasnya gini, tapi bukan menyontek Bu, bisa sharing tugasnya ini menurut kamu gimana, aku bingung di sini, kan bisa jelasin yang bingung di mana. Ya itu artinya begini, ketika kamu belajar, kamu merasa lingkungan itu mendorong kamu, lingkungan itu membuat kamu merasa saya ini bisa dapat support. Saya bisa bertanya, jadi bukannya bersaing, pinter-pinteran, mana yang lebih bagus, saya nak mau ngajarin kamu. Tapi ada lingkungan belajar yang menyenangkan, ada guru yang dekat yang kamu bisa bertanya tanpa takut dianggap bodoh, dan juga teman-teman yang dengan senang hati memberitahu apa yang harus dilakukan, sehingga itu membuat kamu merasa belajar itu sesuatu yang menyenangkan. Belajar sesuatu yang selain penting, berguna untuk dirimu, menyenangkan, dan juga memberikan pertemanan. Kan kamu punya teman, teman saya kok baik ya, saya kok happy ya. Jadi belajar itu memberikan bonus, punya teman, memberikan bonus, mengerti bagaimana caranya saling menolong. Satu kali misalnya ada yang datang, Jo, aku kok gak ngerti matematika ini, kamu kok matematika pinter ya? Ya, kok matematika aku suka, cuman kekuranganku ini Bu, suka menunda-nunda. Itu yang aku harus introspeksi. Terus kalau ada adik kelas atau teman, Jo aku kok gak ngerti matematika, tapi dia lihat kamu kok matematika kok menikmati, kamu akan bagaimana kalau ada teman yang datang bertanya, saya kok gak ngerti nih, pace-nya matematika kok susah ini, gimana? Pasti karena kita deket ya, teman di sini deket, sharing Bu, ada bisa sambil ngobrol-ngobrol, nggak cuman kerjanya sendiri lah, ini gini-gini, cuman jelasin enggak, cuman sambil ngobrol, bisa enjoy dan sharing. Misalnya dia bingung di math nih, aku juga bingung di English, bisa tanya di English. Jadi kamu akan merasa tidak perlu panik, tidak perlu merasa aku nggak bisa nih, aku takut nih, aku gagal nih. Tapi dengan relasi yang baik, kamu tidak malu untuk minta tolong, kamu juga senang untuk menolong. Nah di situ namanya, kalau kamu senang belajar, kamu bertumbuh dalam semua aspek. Karena hatimu terbuka,
dan kamu melihat bahwa semua ini untuk Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan contoh ketika datang ke dalam dunia, Tuhan menjadi guru yang dekat dengan murid-muridnya. Oke? Benar. Keren? Sip. Tuhan Yesus menolong kamu. Amin. Kita bersyukur untuk topik hari ini. Terima kasih untuk Bu Magda dan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menonton. Sekian untuk episode kali ini. Kita lanjut ke episode next-nya. Bye. God bless you.